PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-391 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Dias Sanggramawijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Narto Bantu sebagai Rawedeng, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hari itu,
Sang Prabu Kertaraja Jayawardana memimpin pertemuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Hadir dalam pertemuan itu Lembu Sora, Rekrian Demung Wira, Gajah Biru, Arya Kamandanu dan Sakawuni. Rekrian Mapatih Nambi duduk tepat di hadapan Sang Prabu. Sementara Sang Ramapati, Rawedeng, Rayuyu, Rapanca dan Rabanyak duduk di bagian sebelah kiri singgasana. Kurang lebih ada 200 orang penggawa kerajaan duduk merapat di bagian belakang. Sementara beberapa puluh orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di depan Balai Paseban Agung dengan senjatanya masing-masing. Pertemuan itu baru saja membahas masalah kerusuhan yang terjadi di Istana Majapahit yang telah banyak menimbulkan kerugian. Dada Arya Kamandanu bergetar ketika mendengar Sang Ramapati menyebut-nyebut namanya. Walaupun belum begitu jelas, dia merasa telah difitnah. Arya Kamandanu. Ya, Gusti Prabu. Kau tidak perlu merasa berkecil hati. Kami, semua saja yang hadir di Balai Paseban Agung ini, hanya ingin tahu duduk persoalannya. Selama ini kita semua tahu bahwa pedang Naga Puspa adalah milikmu. Tetapi, semalam pedang itu telah membuat geger Istana Majapahit. Banyak sekali prajurit-prajurit Majapahit jatuh menjadi korban. Kaum perusuh dengan dibantu oleh para tawanan yang berhasil melarikan diri telah membuat keributan di istana ini. Dan banyak saksi mata mengatakan bahwa pedang Naga Puspa milikmu berada di tangan pemimpin kaum perusuh. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku, Arya Kamandanu. Apa hubunganmu dengan kaum perusuh itu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun juga dengan kaum perusuh. Lalu mengapa pedang Naga Puspa milikmu bisa berada di tangan pimpinan kaum perusuh? Bukankah demikian, Paman Ramapati? Benar, Gusti Prabu. Pedang Naga Puspa yang ampuh itu memang benar berada di tangan Pubajil, pimpinan kaum perusuh. Dengan pedang itu Lampu Bajil menjebol pintu gapura samping dan banyak sekali membunuh prajurit-prajurit Majapahit. Dengan pedang itu Lampu Bajil mengamuk dan menimbulkan banyak korban. Nah, mengapa bisa terjadi hal seperti itu, Kamandanu? Keterangan apa yang bisa kau sampaikan ke hadapan sidang Balai Paseban Agung ini? Ampun, Gusti Prabu. Memang benar pedang Naga Puspa berada di tangan Pubaji. Tapi bukan berarti hamba menjalin hubungan dengan pimpinan kaum perusuh. Beberapa waktu yang lalu, hamba sempat bertarung dengan pimpinan kaum perusuh itu. Dia berhasil mengalahkan hamba dan merebut pedang Naga Puspa. Sejak saat itu pedang Naga Puspa tidak berada di tangan hamba lagi. Justru sekarang ini hamba sedang berusaha untuk merebutnya kembali, Gusti Prabu. Demikianlah keterangan yang dapat hamba sampaikan. Nah, kita semua sudah mendengar penjelasan dari Arya Kamandanu. Sekarang persoalan ini aku lemparkan ke tengah-tengah Balai Paseban Agung. Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan menyela bicara. Oh, silahkan Paman Ramapati, silahkan. Juga yang lain, jika ada yang ingin bicara, silahkan saja. Pertemuan ini sifatnya terbuka. Ampun, Gusti Prabu. Sepertinya hamba belum bisa menerima penjelasan dari Arya Kamandanu. Ada hal-hal yang nampaknya cukup janggal. Selama ini Arya Kamandanu tidak pernah sowan dan bahkan tidak pernah terdengar beritanya. Selama ini kita tidak pernah tahu apa yang sedang dilakukannya di luar Istana Majapahit. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa semalam. Pubajil datang menyelamatkan Dewi Sambi, membobol pintu-pintu ruang tawanan dan mengajak lari sekitar 200 orang tawanan. Selanjutnya mereka membuat kerusuhan di sekitar Istana Majapahit. Ketika mereka sedang terjepit, Empu Bajil dapat membobol pintu gapura samping dengan pedang Naga Puspa. Dan setelah mereka semuanya berhasil meloloskan diri, tiba-tiba Arya Kamandanu muncul kembali.
Ampun Gusti Prabu. Urutan-urutan peristiwa ini sepertinya tidak wajar. Bukan mustahil urutan peristiwa ini direncanakan lebih dahulu. Dengan kata lain, Paman Ramapati tetap mencurigai bahwa Arya Kamandanu telah menjalin hubungan dengan kaum perusuh. Iya. Menurut pendapat hamba, kecurigaan seperti ini adalah wajar Gusti Prabu. Selama Arya Kamandanu belum dapat membuktikan bahwa dirinya bersih. Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba ikut bicara. Silakan Paman Lembusora. Ampun Gusti Prabu. Tidak sepantasnya kita mencurigai Arya Kamandanu. Kita semua tahu siapa Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Mereka sudah berbuat banyak untuk Majapahit. Mereka beberapa kali terlibat dalam peperangan besar demi kejayaan Majapahit. Hamba kira kecurigaan seperti yang dikemukakan oleh Kakang Ramapati tidak beralasan sama sekali. Tidak beralasan bagaimana, Adi Lembusora? Kita tidak bisa mencurigai Arya Kamandanu telah menjalin hubungan dengan kaum perusuh hanya karena pedang naga puspa berada di tangan Empu Bajil. Bukankah hal itu bisa merupakan bukti yang cukup kuat? Arya Kamandanu sendiri sudah menjelaskan bagaimana pedang naga puspa bisa jatuh ke tangan Empu Bajil. Bagaimana kita bisa percaya begitu saja, Adi Lembusora? Cerita seperti itu bisa dikarang oleh siapa saja. Bukan cerita yang kubutuhkan, Adi Lembusora. Tapi bukti-bukti yang kuat. Bukti-bukti nyata. Sekarang dapatkah Adi Lembusora mengemukakan sebuah bukti yang kuat bahwa Arya Kamandanu benar-benar bersih? Bahwa Arya Kamandanu sama sekali tidak terlibat dengan komplotan kaum perusuh? Hayo katakan, kita semua akan mendengarkan. Memang Kakang Ramapati, aku tidak akan bisa mengemukakan sebuah bukti yang cukup kuat untuk membersihkan Arya Kamandanu dari peristiwa kerusuhan ini. Tapi kau pun tidak akan bisa mengemukakan sebuah bukti yang kuat bahwa Arya Kamandanu terlibat. Ampun Gusti Prabu. Hamba kira perdebatan seperti ini tidak akan ada manfaatnya. Hamba kira tidak ada perlunya hamba ikut bicara lagi. Hamba serahkan seluruhnya ke hadapan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Terima kasih, Paman Ramapati. Sekarang, persoalan ini ku kembalikan kepada Arya Kamandanu sendiri. Bagaimana Arya Kamandanu? Aku ingin mendengar ketetapan hatimu. Ampun Gusti Prabu. Hamba sudah mengatakan peristiwa yang sebenarnya. Tapi kalau memang Gusti Prabu masih kurang yakin dan masih ingin menguji kesetiaan hamba terhadap Majapahit, hamba tidak akan mundur. Apa maksudmu, Arya Kamandanu? Berilah hamba tugas untuk menumpas kaum perusuh itu. Dan kalau sampai hamba gagal menjalankan tugas ini, biarlah hamba dikucilkan. Biarlah hamba tidak kembali lagi ke Majapahit untuk selama-lamanya. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, tamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pertemuan di Balai Paseban Agung selesai menjelang tengah hari. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana diiringi para abdinya memasuki istana bagian tengah. Balai Paseban Agung segera menjadi sunyi. Para penggawa istana bubaran dan kembali ke wismanya masing-masing. Demikian pula Arya Kamandanu dan Sakawuni. Pada malam harinya, seorang prajurit menemui Arya Kamandanu yang tengah istirahat di serambi rumah kediamannya. Setelah prajurit itu pergi, Arya Kamandanu buru-buru menemui Sakawuni. Tak lama kemudian mereka nampak bergegas berjalan di lorong. Di sebelah kanan Balai Paseban Agung, 2 orang prajurit jaga memberi hormat ketika mereka memasuki pintu gapura yang merupakan satu-satunya jalan menuju ke ruang pribadi raja.
Duduklah, Arya Kamandanu. Silahkan duduk, Nini Sakawuni. Ya, Gusti Prabu. Ketahuilah, Kamandanu. Menjadi raja itu tidak mudah. Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Aku harus menghargai pikiran-pikiran para sahabatku. Aku harus dapat memimpin orang-orang yang bekerja di belakangku. Aku harus bisa menjadi penengah sekaligus pengambil keputusan. Arya Kamandanu. Ya, Gusti. Kuharap pembicaraan kita di Balai Paseban Agung pagi tadi tidak mengganggu ketenangan pikiranmu. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Kita semua tahu siapa Paman Ramapati. Beliau adalah sesepuh kita semua. Kita wajib menghormati beliau. Kita wajib menghargai beliau seperti orang tua kita sendiri. Karena itu, kuharap kau bisa memakluminya. Kamandanu, janganlah sakit hati. Kukira maksud Paman Ramapati cukup baik. Justru sekarang ini kau mendapat tantangan. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, Kamandanu? Ya, Gusti. Hamba mengerti. Hamba memang pantas dicurigai. Karena itu hamba bertekad untuk membersihkan diri hamba dari peristiwa kerusuhan ini. Aku percaya kau cukup jujur, Kamandanu. Demikian pula kau, Nini Sakawuni. Kalian berdua adalah orang-orang yang sangat berjasa bagiku. Juga bagi pertumbuhan Majapahit ini. Dan aku masih sangat mengharapkan kalian tetap mau bekerja di Majapahit. Demikian pula tekad kami, Gusti Prabu. Kami akan tetap setia kepada Gusti Prabu dan Majapahit. Terima kasih, Nini Sakawuni. Terima kasih. Lalu bagaimana rencana kalian berdua? Kalau Gusti Prabu mengizinkan, kami akan segera berangkat menumpas kaum perusuh. Iya, Gusti Prabu. Kaum perusuh itu harus segera dibasmi agar tidak semakin merajalela. Kalau begitu, baiklah. Kalian bisa berangkat besok pagi. Dan kalian kuizinkan membawa prajurit-prajurit Majapahit yang terbaik. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu. Kami mohon diri, Gusti Prabu. Kami akan segera mengadakan persiapan. Iya, Nini. Kalian berhati-hatilah di jalan. Apa yang akan kalian lakukan atas nama pemerintah Majapahit? Kedudukanku sekarang ini terjepit, Kamandanu. Aku ini ibarat macan tanpa gigi. Tapi aku tidak ingin berebut dengan Kakang Ramapati. Biar sajalah. Aku tidak ingin berebut dengan sesama teman sendiri. Maaf, Gusti Lembu Sora. Kalau Gusti Lembu Sora tidak mengambil sikap yang tegas, kedudukan Gusti akan semakin terjepit. Benar, Gusti. Hamba tahu Sang Ramapati itu orangnya sangat licik. Dia tidak segan-segan memfitnah teman sendiri. Dia tidak segan-segan menjegal sahabat sendiri. Demung Wira dan kau Gajah Biru. Kita harus bersikap jantan dan perwira. Karena kita adalah prajurit-prajurit. Sebelum ada bukti-bukti nyata, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tuduhan tanpa bukti adalah fitnah. Tapi Gusti, segala tindakan Sang Ramapati pada akhirnya selalu merugikan Gusti Lembu Sora. Iya, nampaknya Sang Ramapati berusaha untuk menjauhkan Gusti Lembu Sora dengan Sang Prabu. Apakah Gusti Lembu Sora tidak dapat merasakan hal itu? Dengar, Gajah Biru. Aku sudah sejak lama sekali menjadi penggawa kerajaan. Aku sudah kenyang makan garamnya tata pemerintahan. Di samping seorang panglima perang, aku juga mempunyai wawasan soal-soal tata negara. Sudah sejak lama aku mengikuti pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan hampir di seluruh Jawa Timur ini. Hampir 10 tahun lamanya aku mengikuti Sang Prabu Kertanegara. Sampai akhirnya Singasari jatuh. Selanjutnya, aku mengikuti menantu beliau, Dyah Sanggramawijaya, yang sekarang ini berkuasa di Majapahit. Rasanya itu sudah cukup, Gajah Biru. Dan kalian tidak perlu mengajari Lembu Sora. Karena ketahuilah, kita semua harus memandang Gusti Prabu sebagai panutan kita. Kita harus menghormati beliau. Dan kita harus menjunjung tinggi martabat Majapahit. Dan aku tidak ingin peristiwa Ranggalawe terulang kembali. Aku pikir bulatnya
rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. 100 orang prajurit, Gusti. Mereka semua adalah prajurit-prajurit pilihan. Saya kira 300 orang prajurit cukup, Kamandanu. Iya, aku kira begitu, Wuni. Maaf, Gusti Kamandanu. Kalau misalnya Gusti bermaksud berangkat sekarang juga, hamba kira mereka semuanya sudah siap. Terima kasih, Kakang Gajah Biru. Kukira kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Sebaiknya memang kita berangkat sekarang juga. Hei, lihat Kamandanu. Lihat, siapa yang datang? Apa yang kalian lakukan ini? Kalian tidak bisa berbuat seenaknya di istana ini. Apa yang kalian lakukan dengan prajurit-prajurit itu? Kami mengemban tugas langsung dari Sang Prabu Rawedeng. Itu adalah urusanmu, Kamandan. Tapi kalian tidak bisa mengumpulkan prajurit-prajurit pilihan dan membawanya mereka keluar dari istana Majapahit. Keamanan istana lebih penting. Rawedeng, bukan kau yang harus memutuskan segala sesuatunya. Tapi Gusti Prabu, kalau kami mengumpulkan prajurit-prajurit inti, hal itu juga karena kami menjalankan amanat Gusti Prabu. Kami sama sekali tidak berbuat sekehendak hati kami sendiri. Cemawira, kami pun sedang menjalankan amanat Gusti Prabu. Kami harus menjaga keamanan seluruh istana. Dan kami membutuhkan prajurit-prajurit pilihan. Kau tidak berhak melarang kami, Rawedeng. Apa katamu, Gajah Biru? Kami tidak berhak? Dengar, kalian tidak bisa membawa prajurit-prajurit pilihan itu. Kalau kalian masih nekat, aku akan melaporkannya pada Gusti Ramapati. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Suasana di tepi alun-alun Istana Majapahit menjadi tegang. Rawedeng tetap kukuh pada pendiriannya. Dia melarang keras Arya Kamandanu membawa prajurit-prajurit pilihan keluar dari Istana Majapahit. Pada saat ketegangan semakin memuncak, muncullah Lembu Sora. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di tepi alun-alun Istana Majapahit? Apakah perselisihan di antara mereka akhirnya akan berbuntut panjang? Silakan menunggu seri berikutnya, Tutur Tinular, dalam episode Keris Empu Gandring ini. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular,
dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo, semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode 14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala Cap 19. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Cap 19 bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap
cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-392 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivonero sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, Dedi sebagai Candala Gati, Hari sebagai Surabuteng, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu, Sakawuni, Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru sedang mengadakan persiapan di tepi alun-alun. Mereka sibuk memilih prajurit-prajurit yang dianggap cukup handal untuk menyertai perjalanan mereka menumpas kaum perusuh. Mendadak Rawedeng dan Rayuyu datang menghampiri mereka. Rawedeng berusaha untuk mencegah agar mereka membatalkan niatnya membawa serta prajurit-prajurit pilihan. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya di istana ini. Kau tidak punya wewenang melarang kami, Rawedeng. Apa? Jaga mulutnya, Demung Wira. Kalau tidak, aku akan melaporkannya pada Gusti Ramapati. Rawedeng, ketahuilah, kami mengemban tugas langsung dari Sang Prabu. Benar, Rawedeng. Kau keliru kalau menganggap kami telah berbuat seenak kami sendiri. Kami telah mendapat izin dari Gusti Prabu untuk membawa serta prajurit-prajurit pilihan. Tidak bisa. Kalian jangan dulu berangkat sebelum persoalan ini selesai. Aku harus melaporkannya pada Gusti Ramapati. Kalau memang Gusti Ramapati mengizinkan, barulah kalian boleh berangkat. Ketika mereka sedang bersitegang, pada saat itulah Lembu Sora muncul. Lembu Sora langsung mengarahkan kudanya ke tepi alun-alun. Ada apa ini? Kamandanu, bagaimana? Apakah persiapanmu sudah cukup? Ada sedikit persoalan, Paman Lembu Sora. Persoalan apa? Rawedeng melarang kami membawa serta prajurit-prajurit pilihan. Benarkah demikian, Rawedeng? Kami membutuhkan prajurit-prajurit pilihan itu, Gusti Lembu Sora. Bagi kami, keamanan istana jauh lebih penting. Kami ditugasi menjaga keamanan istana dan sekitarnya. Masih banyak prajurit-prajurit lain dapat kau kerahkan untuk mengamankan istana, Rawedeng. Kau jangan membuat perkara, dan jangan kau mengada-ada. Kami juga sedang menjalankan tugas, Gusti Lembu Sora. Kami tidak mengada-ada. Rawedeng, cukup. Kau tidak perlu banyak bicara lagi. Pergilah. Kalau sampai ada apa-apa, biar aku yang akan bertanggung jawab. Kalau begitu, saya akan melaporkannya pada Gusti Ramapati. Laporkan. Adukan pada Kakang Ramapati. Kalau memang Kakang Ramapati tidak bisa memakluminya dan menuntut pertanggungan jawab, biarlah aku yang akan menghadapinya. Kalau begitu, baiklah. Sudahlah. Jangan hiraukan dia. Rawedeng dan Tikan ini. Iya, Gusti. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwang haid, inom bae.
puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin penengota garusia, inum, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kalau begitu cepat pergilah. Aku tunggu di sini sampai tengah malam nanti. Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak segera bergegas meninggalkan rumah kediaman Sang Ramapati. Sesampai di tikungan lorong menuju ke ruang tawanan, mereka menghentikan kudanya masing-masing. Rawedeng, ya. Kemana akan kita cari 10 orang pendekar berkemampuan tinggi itu, Rawedeng? Mencari 10 orang pendekar berkemampuan tinggi memang tidak mudah, Rayuyu. Tapi karena Gusti Ramapati tidak membebani tugas dengan persyaratan lain, kita bisa pergi ke ruang tawanan bawah tanah. Jadi maksudmu? Begini Rayuyu. Kau tahu, sekarang ini ruangan tawanan bawah tanah sudah hampir penuh dihuni oleh manusia. Dan rata-rata mereka adalah bajingan-bajingan atau penjahat-penjahat kelas 1. Dan mereka semuanya tinggal menunggu untuk menjalani hukuman matinya. Kupikir mencari 10 orang berkemampuan tinggi di antara mereka tidaklah terlalu sulit. Bagaimana pendapatmu, Rayuyu? Iya, boleh juga gagasanmu itu, Rawedeng. Aku setuju, setuju. Kalau begitu, mari kita lihat. Ayo Rabanyak, Rapangsa, kita lihat ruangan tawanan bawah tanah itu. Ruang tahanan bawah tanah itu letaknya di sebelah ruang tahanan biasa. Hanya bedanya ruang tahanan itu benar-benar berada di bawah tanah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rawedeng. Sebagian besar penghuni ruang tahanan bawah tanah adalah para penjahat atau bajingan-bajingan kelas 1. Mereka itu semuanya dianggap sangat berbahaya. Di samping mereka mempunyai kemampuan kanuragan yang cukup tinggi, mereka juga mempunyai watak yang sangat jahat dan merusak tatanan masyarakat. Itulah sebabnya mereka dijaga sangat ketat. Sampai suatu saat nanti, mereka akan menjalani hukuman matinya, barangkali dengan digantung ataupun dipancung kepalanya. Sesaat lamanya Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak berdiri di depan kerangkeng. Sementara para penghuni ruang tahanan hanya melihat dengan pandangan mata tajam berkilat-kilat. Kau, cepat kemari. Siapa namamu? Candalagati. Candalagati. Dan kau siapa? Surabuteng. Candalagati dan Surabuteng. Kalian berdua, juga kalian semuanya yang berada di ruang tawanan bawah tanah ini, suatu saat nanti akan menjalani hukuman mati. Cepat atau lambat, entah kapan, satu persatu kalian akan digiring oleh Algojo untuk mengantarkan nyawa kalian ke alam baka. Barangkali ada yang dipancung kepalanya, ataupun dihukum picis di tengah alun-alun, ataupun digantung sampai mampus. Itu semua adalah merupakan ganjaran dari perbuatan kalian yang telah merugikan negara Majapahit. Kau siapa? Kau tidak perlu menakut-nakuti kami. Kami ini penjahat sejak kami dilahirkan. Dan kami tidak menyesali apa yang telah kami lakukan di masa-masa yang lalu. Kami tidak takut mati. Cepat, pergi dari sini. Tunggu dulu. Jangan tersinggung kau, Surabuteng. Kami berempat datang ke ruang tahanan bawah tanah ini dengan maksud baik. Kami bermaksud menawarkan suatu pekerjaan pada kalian. Pekerjaan apa itu? Lengan-lengan kami sudah kaku semuanya. Kami tidak pernah bekerja berat lagi. Pekerjaan apa yang kau tawarkan itu? Nanti kalian akan tahu sendiri. Gusti Ramapati yang akan memberitahukan kepada kalian. Siapa pula itu Gusti Ramapati? Beliau adalah orang yang sangat berkuasa di Istana Majapahit ini. Beliau adalah orang yang menguasai nasib kalian semuanya. Kalau beliau menghendaki,
beliau dapat membebaskan kalian dari hukuman mati. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Apa, Rawedeng? Penghuni ruangan tahanan bawah tanah? Benar Gusti, benar. Hamba sudah memilih 10 orang. 2 di antaranya bernama Suroputeng dan Candalagati. Mereka adalah para pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Dan mereka mempunyai kemampuan kanuragan yang cukup tinggi. Tapi orang-orang itu mempunyai watak yang sangat jahat, Rawedeng. Mereka juga licik. Apakah kita bisa mempercayai mereka? Gusti Ramapati dapat berbicara langsung dengan mereka. Nampaknya mereka sudah tidak sabar lagi menunggu pekerjaan itu, Gusti. Baik, ayo, antarkan aku. Aku ingin tahu seperti apa mereka itu. Beliau inilah Gusti Ramapati. Beliau ingin langsung berbicara kepada kalian. Bagaimana? Di mana teman-temanmu yang lain? Apakah hanya 10 orang yang dipilih? Iya. Kami hanya membutuhkan 10 orang saja. Tapi 10 orang itu harus benar-benar mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Ini kesempatan baik, Candalagati. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kau benar, Surabuteng. Kita bisa mengambil sikap untung-untungan. Kalau nasib baik, kita bisa bebas. Awas, aku mendengar suara langkah-langkah prajurit. Suroputeng, Candalagati dan 8 orang temannya yang lain segera terlibat perkelahian melawan prajurit-prajurit jaga. Tapi bekas gembong-gembong perampok itu memang berkemampuan tinggi. Sepertinya mereka tidak sulit mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit yang mengepung mereka. Tinggalkan mereka. Ayo, kita jalan terus. Ayo.
Ya, aku yakin kita akan berhasil. Ya, kita tidak bisa langsung menyusuri lorong ini, Sobutong. Kita tidak bisa membereskan prajurit-prajurit Majapahit yang jumlahnya terlalu banyak. Aku kira tembok ini tidak terlalu tinggi. Bagaimana kalau kita melompatinya? Iya. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, tamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwatu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Tamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Surabuteng, Candalagati dan teman-temannya berhasil melewati barisan penjaga di depan gapura yang menuju ke ruang tahanan bawah tanah. Selesai membereskan para penjaga, mereka bermaksud meneruskan perjalanan menuju ke rumah Sang Ramapati. Tapi mereka ragu-ragu sejenak. Mereka tahu di ujung lorong ada banyak prajurit Majapahit berkeliaran. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sang Ramapati berhasil menemukan 10 orang pendekar yang akan ditugaskan untuk membokong Arya Kamandanu di tengah jalan? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio Tutur Tinular dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintai
mencintaimu. Meisin. Maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwatu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-393 ini didukung oleh para pemain Hari sebagai Surobuten, Dedi sebagai Candala Gati, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Mucus dan Beben sebagai prajurit, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai Gajah Biru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Surobuten dan Candala Gati ragu-ragu sejenak. Mereka tidak mungkin melalui lorong di depan mereka, karena mereka tahu di ujung lorong ada banyak prajurit Majapahit berkeliaran. Mereka sudah berhasil membereskan beberapa orang prajurit jaga, dan kali ini pun mereka tidak ingin gagal. Aku kira tembok ini tidak terlalu tinggi, Candala Gati. Iya, kukira kita bisa melompatinya. Ayo kawan-kawan. Kita harus bisa melompati tembok ini. Kalau bisa, kita harus menghindari ancaman para penjaga. Bukan berarti kita takut pada mereka. Sebab dengan adanya keributan, maka hal itu bisa mengundang para penjaga yang lain berdatangan kemari. Dan kalau sampai terjadi begitu, kita akan kerepotan. Ayo cepat. Kita harus melompati tembok ini. Aku akan melompat lebih dulu. Selanjutnya kalian harus menyusul, ya? Beres. Ayo cepat. Kalian harus melompat.
Tidak ada siapa-siapa di bawah sana. Ayo cepat. Mereka satu persatu melompati tembok yang tingginya kurang lebih 5 depa. Suro Buteng dan teman-temannya merasa lega, karena ternyata di bawah mereka tidak ada seorang pun penjaga melintas. Untuk sesaat lamanya mereka mendekam di atas tembok. Dan setelah merasa aman, kembali mereka berlompatan turun. Tapi baru saja kaki-kaki mereka menyentuh lantai lorong, mendadak sekitar 10 orang prajurit menyergap. Sampai kemari. Barangkali mereka mendapat banyak hambatan di jalan, Gusti Ramapati. Bagus, bagus. Kalau begitu memang jauh lebih bagus. Itu bisa merupakan ujian berat bagi mereka. Siapa Surabuteng itu, Rawedeng? Dan siapa Candalagati? Surabuteng seorang pendekar perampok yang sudah sangat terkenal, Gusti. Dia sudah banyak membunuh orang. Dia ditangkap di kota Lama Singasari. Sedangkan Candalagati adalah salah seorang teman dekatnya. Mereka berdua sudah biasa sekali hidup di dalam gelimang dunia kejahatan. Mereka juga terkenal mempunyai kemampuan kanuragan yang cukup tinggi, Gusti. Bagaimana dengan 8 orang yang lain? Mereka semuanya juga para perampok yang sudah seringkali melakukan kejahatan Rajapati. Memang mereka. Maksud hamba 8 orang itu, Gusti. Semuanya berada di bawah Surabuteng dan Candalagati. Baiklah, kita tunggu saja. Hei, Rawedeng, rupanya mereka berhasil. Benar, Gusti, mereka berhasil. Bagus sekali. Aku hampir saja tidak sabar menunggu. Kukira kalian semuanya sudah mampus di tangan prajurit-prajurit Majapahit. Maaf, Gusti Ramapati. Kami terlambat datang. Ada banyak prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di mana-mana. Jadi kami harus lebih dulu membereskan mereka, Gusti. Maaf, Gusti Ramapati. Barangkali ada beberapa di antara mereka terbunuh. Kami memang tidak bisa berbuat lain, kecuali membunuh mereka. Itu tidak menjadi soal. Sebab tugas atau pekerjaan yang akan kalian lakukan nanti juga erat hubungannya dengan kemampuan membunuh. Oh, Gusti, lihat. Ada beberapa orang prajurit berlari-lari menuju kemari, Gusti. Maaf, Gusti. Kami sedang mengejar beberapa orang tawanan yang berhasil melarikan diri. Tenang, prajurit. Tenanglah. Kalian tidak sedang berhadapan dengan hantu. Gusti, kami bersungguh-sungguh, Gusti. Mereka semuanya ada 10 orang. Tawanan itu adalah penjahat-penjahat yang sangat berbahaya. Kami sudah berusaha menangkap mereka. Bahkan kami telah berhasil mengepung mereka, Gusti. Tapi mereka berhasil lolos. Dan mereka berlari-lari menuju kemari. Aku berkata tenang. Tak ada yang perlu dirisaukan. Tapi ampun, Gusti Ramapati. Kami sangat mengkhawatirkan keselamatan Gusti. Kami takut para tawanan itu sengaja masuk ke rumah kediaman Gusti untuk berbuat onar, Gusti. Sudahlah. Kalian tidak perlu mengurusi para tawanan itu. Sekarang kalian kembali saja ke tempat tugas kalian masing-masing.
Soal para tawanan itu, serahkan saja padaku. Tapi Gusti... Cukup. Kalian tidak perlu banyak bicara. Laksanakan saja apa yang kuperintahkan. Cepat kembali ke tugas kalian masing-masing. Dan jangan meributkan lagi soal tawanan itu. Tawanan itu sudah di... Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautuhait, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dan kau Candalagati. Dan juga kalian semuanya. Semuanya ada 10 orang. Tidak lebih dan tidak kurang. 10 orang pendekar yang akan mendapatkan tugas kehormatan. Dan jika kalian nanti dapat berhasil menunaikan tugas ini dengan baik, kalian bukan hanya dibebaskan, tapi kalian juga akan memperoleh hadiah-hadiah. Aku akan memberi kalian masing-masing 10.000 kepeng. Bagaimana pendapatmu? Gusti, 10.000 kepeng itu cukup banyak, Gusti. Kami dapat membuat sebuah rumah mewah dengan 10.000 kepeng itu. Karena itu kalian harus bekerja dengan baik. Itulah yang kami harapkan. Sebab kalau sampai kalian gagal, taruhannya adalah nyawa kalian. Rawedeng. Iya, Gusti. Lepaskan rantai-rantai tawanan itu. Setelah itu, suruh mereka membersihkan badannya masing-masing di belakang. Kemudian berilah mereka seperangkat pakaian yang layak. Juga berikan mereka makanan yang enak-enak dan suruh mereka makan sampai kenyang. Dan setelah itu, aku ingin bicara dengan mereka di ruangan serambi depan. Cepat laksanakan, Rawedeng. Baik, Gusti. Ayo, kalian semuanya ikut aku ke belakang. Ayo. Bagus. Kulihat kalian semuanya sudah berganti pakaian. Apakah kalian makan cukup kenyang? Sudah, Gusti. Kami semuanya sudah makan cukup kenyang. Sekarang kami tinggal menunggu perintah Gusti Ramapati. Perintah itu akan segera kukatakan. Bunyi perintah itu sederhana saja. Kalian semuanya yang berjumlah 10 orang ini, kuperintahkan untuk membunuh 3 orang pendekar yang namanya nanti akan kusebutkan satu persatu. Maaf, Gusti Ramapati. Kami sama sekali tidak terkejut mendengar bunyi perintah semacam itu. Sejak dulu, kami sudah hidup di dalam dunia kejahatan, Gusti. Kami sudah membunuh puluhan manusia ketika kami masih berkeliaran di jalanan sebagai perampok. Karena itu kami yakin, Gusti, kami akan dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Ya, itulah yang kuharapkan, Surabuteng. Tapi ketahuilah, 3 orang pendekar yang akan kalian bunuh ini bukanlah pendekar-pendekar sembarangan. Mereka mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kukira sekalipun jumlah kalian 10 orang, kalian harus bekerja keras. Maaf, Gusti. Kami sudah tidak sabar lagi menunggu Gusti menyebutkan nama-nama orang itu.
Dengar baik-baik. Orang pertama yang harus kalian lenyapkan bernama Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Dia ini adalah seorang pendekar pilih tanding. Kalian harus berhati-hati jika berhadapan dengan orang ini. Kemudian orang yang kedua bernama Sakawuni. Sakawuni. Dia adalah seorang pendekar wanita. Tapi sekalipun dia seorang wanita, dia pun sangat berpengalaman dalam hal baku hantam. Kalian juga harus berhati-hati jika nanti kalian memperoleh kesempatan untuk membunuh pendekar wanita itu. Baik, Gusti. Kemudian orang yang ketiga bernama Gajah Biru. Gajah Biru. Gajah Biru, ya. Dia adalah salah seorang perwira kerajaan Majapahit. Dia pun cukup tangguh dalam hal berkelahi melawan musuh. Nah, itulah dia orang-orang yang harus segera kalian lenyapkan dari muka bumi. Entah bagaimana caranya, barangkali kalian lebih berpengalaman. Pokoknya 3 orang itu harus segera dibinasakan. Maaf, Gusti. Kapan kami harus berangkat untuk membinasakan mereka itu? Lebih cepat, lebih baik. Berangkatlah malam ini juga. Sekali lagi maaf, Gusti. Di mana kira-kira kami dapat menjumpai mereka? Sekarang ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sarang kaum perusuh. Aku tidak dapat menunjukkan secara pasti di mana mereka sekarang ini berada. Tapi kalian bisa mencarinya sendiri. Dan kukira hal itu tidak terlalu sukar. Karena mereka pergi dengan membawa 300 orang prajurit pilihan. Baik, Gusti. Kalau begitu, kami mohon diri, Gusti. Tunggu dulu. Masih ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Sebelum pergi, aku akan membagikan sesuatu kepada kalian semuanya. Kalian akan segera tahu apakah yang kumaksudkan dengan sesuatu itu. Sang Ramapati mengeluarkan sebuah kantong berwarna hitam. Kemudian dia memungut benda-benda kecil dari dalam kantong. Bentuknya bulat dan ukurannya sebesar biji asam jawa atau kelungsu. Nah, lihatlah. Bundaran-bundaran kecil sebesar kelungsu ini adalah racun. Sekali lagi, racun. Racun yang sangat ganas. Jika seseorang menelan bundaran-bundaran kecil berwarna hitam ini, maka dalam waktu singkat tubuhnya akan kejang, matanya akan mendelik, dan dari mulutnya akan mengeluarkan busa kebiru-biruan. Itulah tandanya bahwa aliran darah orang itu sudah keracunan. Benda ini akan kubagikan pada kalian semuanya. 1 orang cukup memperoleh jatah 1 biji. Untuk apa benda ini kubagikan pada kalian? Akan kujelaskan. Ketahuilah, tugas yang akan kalian kerjakan ini merupakan tugas rahasia, pekerjaan rahasia. Dan kalian semuanya harus menjaga jangan sampai tugas rahasia ini menjadi bocor. Kalau sampai suatu saat nanti kalian gagal melaksanakannya, kalian jangan membawa-bawa namaku. Paham? Kalian jangan menyeret-nyeret namaku. Baik, Gusti. Kegagalan itu harus kalian tanggung sendiri. Dan kerahasiaan tugas itu harus kalian bawa sampai ke liang kubur kalian masing-masing. Ngerti? Iya, Gusti. Nah, untuk itulah racun ini kubagikan kepada kalian. Kalian mengerti apa yang kumaksudkan? Iya. Sepertinya cukup jelas apa yang Gusti maksudkan itu. Bagus. Dan kami sudah dapat memahaminya. Bagus. Pokoknya begitu tugas ini gagal kami laksanakan, kami harus segera menelan potongan-potongan racun itu. Sehingga kerahasiaan tugas ini tetap terjamin, Gusti. Bagus. Ya. Kukira sudah cukup. Kalian bisa menjalankan tugas itu sekarang juga. Ramode. Iya, Gusti. Persiapkanlah segala sesuatunya agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Berilah perbekalan yang cukup untuk di jalan. Selanjutnya, aku tinggal menunggu laporan. Baik, Gusti.
hamba akan segera melaksanakan perintah Gusti Ramapati. Ayo Surabuteng dan kau Candalakati. Dan kalian semuanya, ikutlah aku. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit sit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwatu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Rawedeng dan para tawanan bekas penjahat itu meninggalkan rumah kediaman Sang Ramapati. Rawedeng segera mengatur perbekalan untuk mereka. Kepada 10 orang itu masing-masing dibagikan seekor kuda. Surabuteng dan Candalakati juga meminta beberapa macam jenis senjata untuk melaksanakan tugasnya nanti. Tak lama kemudian, mereka sudah menyelesaikan persiapan. Rawedeng mengantarkan mereka sampai di depan pintu gerbang belakang Istana Majapahit. Nah, selamat bekerja. Pimpinlah teman-temanmu agar kalian dapat menjalankan tugas dengan baik, Surabuteng. Ya, kami sangat menyenangi tugas semacam ini. Ayo, kita berangkat. Ya. Agaknya kita harus menunda perjalanan, Kamandanu. Benar, Buni. Tapi kita memperoleh tempat yang cukup baik untuk istirahat. Kita bisa istirahat di tepi sungai ini. Sungai apakah ini namanya, Kakang Gajah Biru? Kalau tidak salah, sungai ini namanya Sungai Boyolangun ini. Sungai ini pun merupakan pecahan dari Sungai Berantas. Saya setuju apa yang diusulkan oleh Gusti Kamandanu. Kita bisa istirahat di tempat ini. Menurut keterangan beberapa orang telik sandi, Empu Bajil membuat sarangnya di puncak Bukit Pendem. Iya, Nini. Dan bukit itu letaknya masih sangat jauh dari sini. Lagi pula, saya lihat prajurit-prajurit kita sudah lelah. Setelah sehari semalam mereka terus-menerus duduk di atas kuda. Kita memang harus istirahat, Nini Sakawuni. Baiklah, Kakang Gajah Biru. Kalau begitu perintahkan agar mereka semua istirahat. Baik, Gusti. Ayo istirahat! Kita istirahat sejenak. Kalian bisa membuka perbekalan makanan ataupun minuman. Kalian juga bisa duduk-duduk di tepi sungai ini. Kita semuanya bisa istirahat barang sejenak. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai lengah. Kaukah itu, Buni? Iya. Kau belum juga tidur, Kamandanu. Aku harus berjaga-jaga. Sekarang biarlah Kakang Gajah Biru terlebih dulu tidur. Kami akan berjaga-jaga secara bergiliran. Apakah rencanamu besok pagi? Besok pagi kita akan meneruskan perjalanan ke Bukit Pendem. Awas, Buni! Awas! Arya Kamandanu terkejut. Sepintas dia dapat melihat sebuah bayangan berkelebat di atas rumpun semak belukar. Buru-buru dia mendorong tubuh Sakawuni.
dan sebuah senjata tajam meluncur dengan derasnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, tamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, Puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Tamin putra-putri sia sakit panas, Puyer Cap Siolas bau saturin panas. Jadi, tamin pening otak garusia, inom.
Puyer obat sakit kepala cap siolet. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-394 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Elias sebagai Gajah Biru, Rifki, Sunario dan Peggy sebagai para pembunuh, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu, Sakawuni dan Gajah Biru berikut 300 prajurit Majapahit menunda perjalanan menuju ke Bukit Pendem. Mereka istirahat di tepi sungai Boyolangu. Mereka tidak membawa peralatan tenda, karena itu mereka tidur di sembarang tempat. Ada yang tidur di balik gundukan batu padas, ada yang tidur di bawah pohon, dan ada yang membaringkan tubuhnya di atas rumput-rumputan. Untung malam itu langit cerah, tidak sepotong pun awan nampak di angkasa. Gajah Biru nampak sudah mendengkur di atas sebuah batu pipih yang terletak di tepi sungai. Sementara Arya Kamandanu masih terjaga. Sakawuni menghampirinya. Mereka baru saja membuka sebuah percakapan ketika mendadak Arya Kamandanu melihat bayangan melintas di atas rumpun semak belukar. Awas! Awas, Wuni! Rupanya ada seseorang ingin membunuh kita. Dia bermaksud membokong kita dengan lemparan senjata rahasia, Kamandanu. Aku melihat bayangan orang itu melintas di atas rumpun semak belukar. Nampaknya malam ini kita tidak boleh tidur dengan tenang, Muni. Iya, nampaknya begitu, Kamandanu. Untung kau segera mendorong tubuhku ke samping. Kalau tidak, kemungkinan besar kau akan meneruskan perjalananmu ke Bukit Pendem tanpa Sakawuni. Itu tidak akan terjadi, Buni. Para pembokong itu harus dapat kita bekuk. Coba kau bangunkan Kakang Gajah Biru. Aku melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan sekali. Aku melihat gejala-gejala yang tidak beres. Kamandanu, bayangan itu muncul lagi di sebelah sana. Sepertinya bukan hanya seorang. Dia berlari ke arah sana, ke tebing-tebing sungai. Cepat, bangunkan Kakang Gajah Biru. Prajurit-prajurit tidak perlu diberitahu. Dan nampaknya kitalah yang menjadi sasaran mereka. Cepat, Buni. Bangunkan Kakang Gajah Biru. Aku akan memeriksa keadaan di sekitar tempat ini. Aku akan segera kembali. Hati-hati, Kamandanu. Ini, Kamandanu. Sudah, Buni. Tapi mereka tidak menampakkan dirinya kembali. Mungkin mereka menunggu saat yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan niatnya. Dan aku yakin, kitalah yang menjadi sasarannya. Bukan prajurit-prajurit itu. Apakah jumlah mereka cukup banyak, Gusti? Aku tidak tahu pasti, Kakang. Mereka nampaknya sangat berhati-hati. Mereka tidak berani bekerja secara terang-terangan. Tapi kukira jumlah mereka ada beberapa orang. Kalau begitu, sekarang apa yang harus kita lakukan, Gusti? Ini bercadar. Mereka menutupi wajahnya dengan cadar hitam. Jelas mereka mengemban suatu pekerjaan yang sifatnya dirahasiakan. Siapa orang-orang ini? Kamandanu, kau tidak apa-apa? Lihatlah, mereka sudah kerobohkan. Tapi sayang sekali, mereka sudah tidak bernyawa lagi. Kau memukulnya terlalu keras, Kamandanu. Apakah kau tidak bisa menangkapnya hidup-hidup? Serangan-serangan mereka berbahaya sekali. Nampaknya mereka bukan pendekar sembarangan. Aku terpaksa membunuh mereka. Tapi barangkali masih ada teman-temannya yang lain, Kamandanu. Iya. Aku yakin mereka bukan hanya 2 orang ini. Pasti masih ada yang lain lagi. Kita harus berhati-hati, Buni. Mereka licik. Dan mereka menggunakan senjata-senjata rahasia. Siapakah orang-orang ini? Tapi yang jelas, mereka adalah orang-orang suruhan. Siapa yang menyuruh? Aku sendiri tidak tahu. Tampang mereka memang sepertinya tampang para pembunuh bayaran. Mungkin saja mereka disuruh membunuh kita dengan imbalan sejumlah uang. Di mana Kakang Gajah Biru? Entahlah, kami berpencar. Kulihat Kakang Gajah Biru melompat ke atas tebing sungai. Memang sebaiknya kita berpencar, Buni. Dengan cara seperti itu, perhatian mereka akan terpecah belah. Iya, kalau begitu kita berpencar saja, Kamandanu.
Aku akan mencari mereka ke sebelah sana. Selesai berkata, Sakawuni melompat dan tubuhnya segera lenyap di... Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ada 2 orang lagi. Mereka berjalan menuju kemari. Nampaknya mereka kurang waspada. Mereka tidak tahu bahwa aku bersembunyi di balik akar-akar pohon ini. Mereka berhenti. Awas kau. 2 orang ini harus menjadi bagian Sakawuni. Memang benar, di balik rimpunan pohon-pohon perdu, nampak 2 buah bayangan berjalan mengendap-endap. Sakawuni merapatkan tubuhnya di balik akar-akar pohon. Dia berusaha untuk menahan napasnya agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. 2 bayangan itu nampaknya tidak mencurigai sesuatu apapun. Mereka terus berjalan mengendap-endap ke arah Sakawuni. Mereka sama sekali tidak menduga akan datangnya bahaya. Dan ketika jarak mereka tinggal 5 depal lagi, Sakawuni melompat sambil mengirimkan serangan-serangan beruntun. 2 orang pembokong itu menjadi gelagapan sesaat. Mereka hanya berusaha untuk menangkis serangan-serangan Sakawuni sambil berkelik ke kiri ataupun ke kanan. Tapi Sakawuni adalah seorang pendekar wanita yang sudah cukup berpengalaman. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan 2 orang lawannya untuk mengirimkan pukulan balasan. Dan Sakawuni memang tidak menginginkan pertarungan berlangsung terlalu lama. Karena itu dia buru-buru mengeluarkan jurus angin lengan seribunya. Dan selanjutnya serangan-serangannya bertambah gencar. 2 orang pembokong itu dibuat kalang kabut. Dan akhirnya keadaan mereka benar-benar terjepit. Pendekar-pendekar murahan. Kalian berdua datang hanya untuk mengantar nyawa. Aku sudah berkata bahwa kalian berdua adalah bagian Sakawuni. Bukan suara yang mencurigakan, Kakang. Di mana teman-teman kita yang lain? Entahlah. Kita mempunyai pembagian tugas masing-masing. Pokoknya kita harus bisa menyergap sekaligus membunuh orang itu. Kau yakin dia yang bernama Gajah Biru? Bagaimana? Aku tidak yakin. Dia itulah yang menjebloskan aku ke penjara bawah tanah. Sekarang, ganti aku akan menjebloskan Gajah Biru ke dalam lumpur sungai Bayolungu. Itu yang tak lain adalah orang-orang suruhan Ramapati segera berjalan mengendap-endap. Seorang melangkah menuju ke sebelah kiri tebing sungai, sedangkan temannya merangkak ke tebing sungai sebelah kanan. Sementara itu Gajah Biru masih berdiri temangu di atas sebuah batu padas. Dia baru saja akan melangkah turun ketika mendadak 2 bayangan berkelebat menyerang. Rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau siap ini. Kakang Gajah Biru. Oh, kau Nini Sakawuni. Lihatlah, 2 orang ini hampir saja membunuh aku. Untung aku segera bertindak dengan cepat. Sayang sekali mereka semuanya mati, Kakang. Semula aku ingin menangkap mereka hidup-hidup. Tapi rasanya hal itu susah dengan dirimu, Nini. Aku juga berhasil membunuh 2 orang di antara mereka, Kakang Gajah Biru. Bagaimana dengan Gusti Kamandanu? Ya, Kamandanu juga berhasil membunuh 2 orang yang lain lagi. Nampaknya jumlah mereka cukup banyak, Kakang. Iya, nampaknya masih ada beberapa orang lagi. Kita harus berhati-hati, Nini Sakawuni. Apakah kau tidak dapat mengenali ciri-ciri mereka, Kakang? Tidak, Nini. Aku sama sekali tidak dapat mengenali mereka. Tapi yang jelas,
Mereka bukanlah bertampang manusia baik-baik. Kukira mereka sudah sering kali melakukan kejahatan. Dan kukira mereka adalah orang-orang suruhan. Iya, aku juga berpendapat begitu. Bagaimana sekarang, Nini? Kita teruskan lagi memburu mereka? Lebih baik kita cari dulu Kamandanu, Kakang. Mudah-mudahan dia bisa menangkap hidup-hidup salah seorang di antara mereka. Nah, lihatlah temanmu itu. Kalau kau tidak mau menyerah, kau akan bernasib serupa dengan temanmu itu. Apa? Aku menyerah? Kau jangan mengharapkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Mengapa tidak mungkin terjadi? Kalau kau mau berpikir sedikit, kau pasti akan dengan rela mengulurkan kedua belah tanganmu untuk kuikat erat-erat. Tidak. Aku tidak akan menyerah. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerah. Aduh, Biung. Lepaskan tanganku. Tidak akan kulepaskan. Bahkan tangan-tanganmu ini akan kupatahkan satu persatu. Aduh, Biung. Ampun. Sakit sekali. Lepaskan tanganku. Sakit sekali. Tidak akan kulepaskan sebelum kau memberikan keterangan padaku. Aduh, ampun. Keterangan apa yang kau inginkan? Katakan bahwa kau adalah orang suruhan. Siapa orang yang telah menyuruhmu? Cepat katakan. Aduh. Ayo. Lepaskan tanganku. Nanti patah tulang-tulangku. Aduh, Biung. Baiklah. Akan kukatakan. Tapi lepaskan dulu tanganku. Aduh. Baik. Akan kulepaskan. Tapi setelah itu kau harus memberikan keterangan padaku. Kau harus mengatakan siapa orang yang telah menyuruhmu. Siapa orang yang bekerja di belakangmu. Nuh, kau berhasil menangkapnya hidup-hidup? Diamlah, Buni. Marilah kita dengar keterangan orang ini. Iya. Nah, cepat katakan. Katakan siapa orang yang telah menyuruhmu membunuh kami. Siapa orang yang telah menjadi dalang peristiwa ini. Aduh. Baik. Akan kukatakan. Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Cepat katakan. Atau akan kupatahkan tulang belulang. Baik. Akan segera kukatakan. Haji Neman atau pembunuh bayaran itu kelihatan sangat ketakutan. Matanya melirik ke sana kemari dan napasnya ngos-ngosan. Dan napas itu bercampur dengan suara rintihan kesakitan. Mendadak dia mengeluarkan sesuatu dari balik lipatan bajunya dan buru-buru menelan sebuah benda kecil berwarna hitam. Cepat katakan, apalagi yang kau tunggu? Awas, kalau kau sampai berani berdusta di hadapanku, kau akan binasa di tempat ini. Cepat katakan. Siapa orang yang bekerja di belakangmu, Kami membutuhkan nama itu. Lihat Kamandanu. Lihat Kakang Gajah Biru. Lihat orang ini. Tubuhnya kejam. Tubuhnya menjadi kejam. Matanya mendelik. Kupikir bulatnya kelapa. Rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Arya Kamandanu terkejut. Demikian pula Gajah Biru. Tapi semua sudah terlambat. Pajineman atau pembunuh bayaran itu sebentar kemudian sudah kelocotan, lalu roboh ke tanah. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.